Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman semua pemirsa dari Sanggah Syubhat TV, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dimanapun kita berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali bersua dengan teman kita yang selalu menyertai kita, Bang Ainur. Ya, Bang Ainur Rifki ini. Gimana kabarnya Bang Ainur? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi baca-baca apa itu? Ini nih biasa. Bahan buat kita ngobrol ini. Ya. Jadi gini, Dad. Langsung aja ya. Ada orang kafir tapi dia berusaha mentafsirkan Quran. Si Abu Janda. Aneh kafirin tuh dia tuh, ya kan? Kata dia gini, dia bawain surat Al-Baqarah ayat 62. Yang intinya dia menafsirkan orang non-muslim bisa masuk surga. Kata siapa ini? Kata Quran, kata dia gini kan. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah, dari ayat ini dia tafsirin bahwa orang Yahudi, Nasara, wasabiin itu bisa masuk surga dengan ayat ini gitu. Artinya ya, bagaimana ini penafsiran tersebut gitu? Mungkin Husain belum belajar soal asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat, yakni surat Al-Kafirun itu turun karena Nabi Muhammad diajak menyembah berhala oleh Arab Quraisy. Jadi kafir dalam Al-Quran itu ditujukan untuk Arab Quraisy penyembah berhala. Al-Quran punya sebutan tersendiri untuk umat Nasrani atau umat Kristen, yakni ahli kitab. Karena Injil adalah kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa, sehingga umat Kristen juga umatnya Allah. Jadi bukankah Husain mungkin belum pernah mampir baca surat Al-Baqarah ayat 62 dalam Al-Quran? Saya bacakan langsung terjemahannya ya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, tidak ada kekhawatiran bagi mereka. Baik. Sebenarnya kalangan liberalis, pluralis, dan kalangan murtadin yang lainnya ya, yang lebih berakal daripada si Abu Janda itu udah lama menyuarakan pluralisme ini, bahwasanya selain Islam bisa kok dapat pahala, bisa kok dapat surga dengan dalil ini tadi. Dengan dalil tadi, dengan syarat yang penting beriman pada Allah dan hari akhir. Mau ada Yahudi kek, Nasrani kek. Nah, misal Abdul Muqsid Al-Ghazali, ya, kemudian dahulu bahkan siapa lagi kalau sekarang itu siapa, Guntur Romli ya. Iya, temannya dia juga tuh. Di TV-nya itu, TV apa tuh namanya? Coro. Nah, itu sudah mengemukakan hal itu sejak lama ya, dengan tafsir-tafsir akal-akal mereka sendiri atau cok gali cok. Kalaupun ada kutipan, ya mereka kutip, mereka berusaha cocok-cocokan demi kemauan hawa nafsu mereka. Kalau tadi tokoh yang disebutin Abdul Muqsid Al-Ghazali, tokoh liberal Indonesia. Ya. Tahun berapa itu? Masih hidup orang ya. Masih. Bahkan dia sekarang dapat tempat di salah satu ormas keagamaan di Indonesia ini. Allahul musta'an. Ya, terkait ayat tadi ini para ulama telah mentafsirkan ya mengenai hal ini, innalladzina amanu walladzina hadu dan seterusnya tadi itu ya, di ayat ini. Sebagaimana yang pernah kita bahas juga mengenai Gus Miftah ya, yang juga serampangan dalam mentafsirkan ayat, bahwasanya mentafsirkan ayat Al-Quran itu adalah perkara yang bukan sembarang orang ya. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis, man qala fi kitabillahi bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mentafsirkan, berkomentar terkait Al-Quran dengan kepala dia sendiri, pendapat dia sendiri, maka siap-siap kapling tempat duduknya di neraka. Nah, ini penting ini ya. Nah, terkait ayat ini ya, ayat yang tadi yang disebutkan di situ ya, ayat-ayat yang semisal juga ada ya. Man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihat falahum ajruhum inda rabbihim ya wala khaufun alaihim wala hum yahzanun ya, dan semisalnya innal ladina hadu
wan nasara, ya, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiin, ya, sampai disebutkan demikian ya. Nah, ini ada beberapa tafsir. Yang pertama, ayat tersebut mansukh, sudah dihapus dengan ayat wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, enggak diterima agamanya, dan di akhirat dia menjadi orang yang merugi. Nah, Al-Baidawi mengatakan mengenai ayat ini, ya, mengenai ayat man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihah, yaitu man kana minhum fi dinih qabla ayunsakh, ya, yaitu siapa saja yang mereka berada di atas agama mereka. Bani Israel yang tetap beragama Nasrani, yang tetap beragama Yahudi, artinya beragama di atas agama yang lurus. Beragama Nasrani tanpa menuhankan Isa, tanpa menganggap Isa adalah Allah, bagian dari Trinitas, tanpa menganggap Isa adalah anak Allah. Atau Yahudi juga demikian. Nah, sebelum dinasakh agama tersebut, agama-agama tadi semua itu dinasakh dengan adanya Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bi wallazi ji'tu bih ila kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, jiwaku berada di tangannya, tidaklah salah seorang dari umat ini, Yahudi, Nasrani, yang mendengar namaku kemudian tidak beriman padaku dan risalah yang aku bawa, melainkan dia adalah penduduk neraka. Begitu ya. Nah, jadi dijelaskan di sini bahwasanya terkait ayat tadi, Yahudi, Nasrani, Sabiin ialah yang di atas agama mereka qabla ayunsakh. Sebelum agama tersebut dihapus. Nah, terkait berimannya orang-orang Yahudi tadi, ya, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billahi wal yawmil akhir. Ya. Jadi kata mereka, Yahudi, Nasrani juga bisa loh dapat pahala. Juga bisa loh masuk surga dengan syarat beriman pada Allah dan hari akhir. Ini yang dikatakan oleh Abdul Muqsid Al-Ghazali. Kalau si Abu Janda tadi ngutip gitu juga. Ngutip. Nah, taib. Nah, ini kata Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari di tafsir beliau, kalau dicetakan saya ini jilid ke-1, ya, di halaman ke-487, ya. Beliau mengatakan wa amma imanul yahudi wan nasara wasabiin fattasdiqu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bima jaa bihi. Adapun kalau dikatakan berimannya orang Yahudi dan Nasrani maupun Sabiin, yaitu dengan membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bima jaa bihi, dan apa yang dibawa oleh beliau berupa risalah. Faman yu'min minhum bi Muhammadin wa bima jaa bihi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman di antara mereka kepada Nabi Muhammad SAW, kepada risalah yang beliau bawa, dan kepada hari akhir, wa ya'mal salihah, dan dia beramal saleh, falam yubaddil walam yughayyir hatta tuwfiya ala dzalika kullih, dia tidak merubah, mengganti sampai dia mati dalam keadaan demikian, falahu sawabu amalihi wa ajruhu inda rabbih kama wasafa jalla sana'uhu, maka dia mendapatkan pahala atas amal dia dan balasannya di sisi Rabb-nya sebagaimana yang ini Allah sifatkan tentang mereka ini. Ya, jadi sesungguhnya orang Yahudi, Nasrani yang beriman pada hari akhir, yaitu yang dia Yahudi kemudian dia mengimani Rasulullah SAW dan risalah yang Rasul bawa. Ya, dalam artian ya udah dia kepada Islam. Ini salah satu tafsir yang masyhur. Atau tafsir yang lain itu adalah orang-orang yang Yahudi hidup di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa atau setelah Nabi Musa sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Semisal Waraqah bin Naufal. Yeah. Ya, dia ahlul kitab. Nah, dia beriman kepada Allah, beriman pada nabinya, beriman pada kitab, enggak berbuat kesyirikan. Ya, tidak menganggap Isa anak Allah, jelmaan Allah. Ya, tidak menganggap Isa adalah satu dari yang tiga. Tidak melakukan pembatal-pembatal keislaman. Ketika Rasulullah SAW hadir, dia bertekad akan menolongnya dengan pertolongan yang gigih. Ya, jadi ada 3 tafsir mengenai hal ini. Pertama, ayat tersebut dihapus. Yang kedua, orang-orang yang Yahudi Nasrani yang mereka di atas agama mereka yang lurus, ya, sebelum dihapus agama mereka dengan hadir Islam, yang beriman ya kepada Allah dan beriman nanti kalau Nabi Muhammad SAW itu hadir.
Ya, beriman kalau Nabi Muhammad SAW itu hadir. Karena Rasulullah SAW disebutkan Di ya, kitabnya. ya di kitab-kitab mereka. Dan juga yang ketiga yang ya tafsirnya tadi itu dihapus, yang kalaupun mereka ini Yahudi, yang mereka nanti ketika mendengar Islam mereka masuk Islam. Ya. Jadi ini 3 tafsir yang kesemuanya tidak ada itu seperti apa yang dikatakan oleh si Abu Janda tadi. Ya. Jadi pertanyaannya, mungkin nggak orang Yahudi yang sekarang di Israel begitu? Mungkin nggak? Wah, gimana maksudnya? Iya, orang Yahudi yang Abu Janda maksud kan orang Yahudi yang sekarang nih, yang ada di Israel tuh bisa masuk surga. Ya nggak bisa, orang mereka kufur. Lah iya, artinya kan ada syaratnya dong. Ya ada syarat Yahudi. ya kan, Rasulullah SAW mengatakan la yasma'u bi ahadun min hadil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun. Nah itu maksudnya. Iya. Tsumma la yu'minu bi walladzi ji'tu bihi illa kana min ashabin nar. Enggak ada seorang pun dari kalangan umat ini Yahudi, Nasrani yang mendengar namaku, enggak beriman padaku dan diserahku bawa, melainkan dia penduduk neraka. Jangankan Yahudi ya, kata Rasulullah SAW, seandainya Musa hidup, lau kana akhi Musa hayyan, seandainya saudaraku Musa masih hidup hari ini, ma wasi'ahu illa tibai, dia tidak memiliki kelapangan kecuali dia mesti mengikuti aku, mengikuti syariat Rasulullah SAW. Bersyahadat mesti 2 kalimat syahadat. Ya, jadi nggak bisa berislam dengan keislaman Rasulullah SAW adalah sebuah harga yang keniscayaan, nggak bisa ditawar, keharusan. Harga mati lah begitu. Jadi begitu Bang Ain ya. Jadi syubhat mereka itu pasti dibangun tidak di atas ilmu yang benar. Ya, jadi kalau ada orang liberal mentafsirkan, cross check aja. Jangan lihat dari ini kemasan bahasa mereka yang itu. Lihat perlu dilurusin. Dilurusin. Nah, ini harusnya para duat, ya, para dai ini bangun semuanya membantah mereka. Ya alhamdulillah telah banyak dai-dai yang membantah mereka, alhamdulillah jazahumullah khairan. Ya, terlepas dari berbagai macam afiliasi, pengajian dai-dai tersebut, semua dalam rangka difa' membela Islam, semua dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, jazahumullah khairan. Begitu. Tapi demikian aja Bang Ainur ya dari penjelasan singkat kita ini. Mungkin nanti kita lanjutkan di lain kesempatan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.